Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Selasa tanggal 14 April, judulnya Musa, Hamba yang Rendah Hati. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Petrus 5 ayat 5. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Istana Mesir tempat Musa tinggal dipenuhi dengan kekayaan, kesenangan, dan kenyamanan. Alkitab berkata, Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ditulis dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Musa ditawari kehidupan yang penuh kekuasaan, kekayaan, dan ketenaran. Tetapi Musa memilih sesuatu yang berbeda. Ellen G. White menulis dalam Patriarchs and Prophets, halaman 246, dikatakan, sebagai ahli sejarah, ahli sastra, ahli filsafat, panglima tentara, dan ahli hukum, Musa unggul dalam segala hal. Namun demikian, Musa mempunyai kekuatan akhlak untuk menolak kekayaan, kebesaran, dan kemasyuran. Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ditulis dalam Ibrani 11 ayat 25. Pilihan Musa sungguh menakjubkan. Ia adalah seorang pria yang sangat berkuasa, yang berasal dari negara terkuat di bumi pada waktu itu. Tetapi Musa membunuh seorang Mesir. Ditulis dalam Keluaran 2 ayat 12. Kemudian ia kehilangan rasa percaya diri pada kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri. Dengan hatinya yang kini kosong dari segala kesombongan, Musa siap untuk belajar. Selama 40 tahun, Tuhan mengajari Musa segala sesuatu yang perlu ia ketahui untuk memimpin umat Tuhan dari perbudakan ke tanah perjanjian. Hal-hal yang ditinggalkan Musa di Mesir tidak dapat dibandingkan dengan janji Tuhan tentang surga dan hidup kekal. Bilangan 12 ayat 3 mengatakan kepada kita, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Musa adalah salah satu pemimpin terpenting umat Tuhan dalam Alkitab. Jika saja Musa memiliki kesombongan di hatinya, kisah hidupnya akan berbeda. Dengan rendah hati, Musa mengalami semak belukar yang menyala, tulah-tulah di Mesir, menyeberangi Laut Merah, mana turun dari langit, berbicara langsung dengan Allah, menerima 10 perintah Allah, dan mendengar suara Allah setelah Musa memukul batu. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari Conflict and Courage, halaman 86 dan halaman 81. Di padang Midian, Musa menghabiskan 40 tahun sebagai gembala. Ia tampak seperti jauh dari panggilan hidupnya, tapi sebenarnya di sanalah Tuhan sedang membentuk dirinya. Musa sudah belajar banyak hal di Mesir, tapi justru banyak hal itu yang harus dia lepaskan. Lingkungan Mesir membentuk pikirannya. Kasih dari ibu angkatnya, status tinggi sebagai cucu raja, kemewahan hidup, pendidikan tinggi, sampai pengaruh agama yang salah. Semua itu meninggalkan bekas dalam hidupnya. Perlu waktu, perubahan suasana, dan hubungan dekat dengan Tuhan
untuk membersihkan semua itu. Bahkan bagi Musa sendiri, ini bukan hal mudah. Ini seperti perjuangan hidup dan mati untuk meninggalkan yang salah dan menerima kebenaran. Tapi Tuhan tidak membiarkan dia sendiri. Untuk menerima pertolongan Tuhan, manusia harus sadar dulu akan kelemahan dan kekurangannya. Kita juga harus mau berubah. Di tengah kesunyian pegunungan, Musa benar-benar sendirian bersama Tuhan. Kemegahan Mesir tidak lagi mempengaruhi pikirannya. Justru di alam yang sederhana, dia melihat kebesaran Tuhan yang sejati. Dari situ, Musa sadar, Allah Mesir itu tidak ada apa-apanya. Di alam, Musa melihat kuasa Pencipta. Dia merasa kecil di hadapan Tuhan. Di tempat itu, kesombongan dan rasa percaya diri yang berlebihan dalam dirinya mulai hilang. Hidup sederhana di padang gurun mengubahnya. Dari yang terbiasa mewah, jadi pribadi yang sabar, hormat, dan rendah hati. Musa menjadi sangat lemah lembut, tapi imannya kepada Tuhan justru semakin kuat. Istana Firaun dan tahta kerajaan memang terlihat menggiurkan, tapi Musa sadar, di balik semua itu, ada kesenangan dosa yang bisa menjauhkan manusia dari Tuhan. Musa memilih melihat lebih jauh, melampaui kemegahan dunia. Dengan iman, Musa melihat mahkota kekal yang Tuhan sediakan bagi orang yang setia. Bukan mahkota dunia yang sementara, tapi kemuliaan yang tidak akan pernah hilang. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.